Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lode Fikar. Saya dari kelas B. Saya akan mempresentasikan hasil makalah dari semua kelompok. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Peresmian nama bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dimengkerkan Sumpah Pemuda. Naskah Putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 itu berisi 3 butir kebulatan tekad sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri mengaku bertumpah darah, yaitu tanah Indonesia. Kedua, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928, dan bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai 1. Lambang kebangsaan, 2. Lambang identitas, 3. Nasional. Alat-alat perhubungan antar warga dan antar budaya, dan alat penyatu suku bangsa dan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap. Seseorang berbicara, bahasawan yang berkompetisi biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa yang mampu menyesuaikan ragam dipakai dengan sesuatu dan tujuan bahasa. Ciri dan jenis ragam bahasa. Ragam bahasa berdasarkan media. Ragam lisan. Bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap yang menjadikan fonem sebagai unsur dasarnya. Ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang diancurkan pada tulisan atau rangkaian huruf dengan memperhatikan tanda. Ragam bahasa berdasarkan standar. Ragam standar, ragam non standar, ragam semi standar. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam terresmi, ragam bahasa. Pengertian ragam ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dan pertemuan dan penulis karya ilmiah. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Baku, logis, kualitatif, tepat, donatif, yang berlawan dengan konetif, rutin. Pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidah didasarkan atas kesepakatan bersama dan lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial. Pengertian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia atau EB adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur, serapan, serta penggunaan tanda baca.
Pemakaian huruf. Huruf adalah tanda aksara dan tanda tulis yang melambangkan bunyi bahasa, sementara abjad merupakan kumpulan atau sistem aksara itu sendiri berdasarkan urutan yang umum dan baku dalam bahasa tertentu. Huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, O, dan U. Huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang pelafalan bunyinya dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada satu tempat di saluran suara atas koliks. Huruf dialek. Huruf dialek merupakan huruf vokal yang berubah kualitasnya yang mengucapkan dalam sistem tulisan yang dilambangkan oleh huruf vokal. Gabungan huruf. Konsonan gabungan huruf konsonan KG, NG, NY, dan SY. Dalam bahasa Indonesia melambangkan satu bunyi konsonan. Huruf kapital merupakan huruf yang memiliki bentuk khusus berukuran lebih dan besar dan huruf biasa. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk penegasan bacaan tulisan yang telah ditulis dengan huruf miring. Huruf tebal dapat digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab. Penulisan kata. Kata dasar. Kata dasar adalah satuan unit kecil dari bahasa yang dapat berdiri sendiri dan terus dan morfem tunggal. Kata merupakan perwujudan perasaan dan pikiran yang digunakan dalam bahasa, baik diucapkan maupun dituliskan. Kata berimbuhan. Kata berimbuhan atau kata turunan adalah kata yang sudah berubah bentuk dan makna disebabkan pemerintahan imbuhan berupa awalan afiks, akhiran, sisipan, atau awalan akhiran, konfiks. Imbuhan ditulis secara serangkai dengan bentuk dasarnya. Imbuhan yang diserap pada suatu ismen, men, atau v ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Bentuk terkait tulisan serangkai dengan kata yang mengikutinya. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang dibicarakan suatu gagasan atau topik. Syarat paragraf: kesatuan makna, koherensi, kesatuan bentuk, kohesi, hanya memiliki satu pemikiran utama. Jenis paragraf berdasarkan sifat tujuannya: paragraf pembuka, paragraf pengembang, paragraf penutup. Paragraf berdasarkan letak kalimat utama: paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf parajus kalimat utama berdasarkan isi, naskari, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuad. Metode pengembangan paragraf. Metode pengembangan paragraf: metode kalimat anti klimaks, metode penambangan, metode perbandingan dan pertentangan, metode analogi, metode contoh, metode proses, metode sebab akibat, metode umum khusus, metode klasifikasi, metode definisi luas. Oke, sekian dan terima kasih.